Ada beberapa pasien tuh kulitnya kusam, tapi dia beruntusan, berjerawat, dia maunya facial yang whitening. Nah itu sebenarnya kan nggak boleh. Nggak boleh karena kan lagi musim hujan, pakai sunscreen di pagi hari itu wajib. Kalau di usia yang kayak orang kuliah, rata-rata dan orang kerja tuh rata-rata yang masih kayak 20-25 itu rata-rata dia ya karena minum kopi, ya konsumsi kopi yang berlebihan dibanding air putih. Kalau mereka berjerawat, kalian berjerawat tuh jangan memakai serum, jangan dipaksain pakai serum. Karena beliaunya Ngobrol terus ya, kita ngobrol kayak terus. gini ngobrol ini kayak nggak syuting nih kita nih. Ngobrol ini. Ya, Facial tuh sangat penting karena pembersihan wajah. Pembersihan wajah juga ibaratnya kalau kita facial kan kalau mau langsung tindakan laser, peeling dan lain-lain. Kalau kita nggak facial itu ibaratnya kita ngepel lantai tanpa disapu. Itu udah ibarat yang paling gampang. Kita ngepel lantai tanpa disapu. Bayangin gimana ngeselinnya kalau udah kering tetap ada tuh si pasir-pasir gitu. Jadi facial itu langkah pertama. Terus selanjutnya tergantung kondisi wajahnya. Misalnya kalau dia berjerawat, ya bisa disuntik jerawat, bisa di laser jerawat, dibunuh bakteri jerawatnya, di peeling kayak gitu-gitu. Dok, kalau kita mau pilih produk facial misalnya untuk ada tidak perbedaan antara produk facial itu untuk ibu-ibu ya yang sudah usia 45 tahun ke atas mungkin seperti saya dengan yang remaja. Itu kalau kita melihat di labelnya itu sebenarnya yang bagus yang kita pilih itu apa? Treatment facial tuh yang pasti kan ke klinik ya. Jadi sebelum dia ke klinik, sebelum tindakan facial ya pasti kita sudah arahkan satunya buat yang ini gitu. Oh, jadi kita facialnya di ini ya? Iya, di klinik. Iya, facial yang ngambilin komedo itu Kak. Oh, oke. Kalau untuk facial wash di rumah? Oh, facial wash ya, pencucian. Iya, ada yang sama, ada yang beda, tergantung keluhannya. Jadi kalau untuk usia remaja biasanya banyak sih, tapi ya biasanya kita lebih basic mereka kita sarankan kayak di e-commerce aja banyak khusus. Misalnya kalau keluhannya dia berjerawat, ya buat berjerawat. Tapi kalau ada keluhannya banyak, sekarang nggak banyak banget merek-merek yang khusus usia 40-an ke atas atau 50-an ke atas, khusus yang anti-aging juga banyak. Oh, itu yang kita cari ya, iya. Untuk orang yang lebih tua. Jadi kita cari yang anti-aging. Anti-aging boleh. Kalau di perawatan facial yang di klinik gitu dok, kalau kita mau ke klinik terus kita facial, itu bagusnya setiap berapa lama? Dalam setahun berapa kali itu? Kalau saya pribadi ada beberapa pasien itu yang karena pembersihannya kurang, kayak double cleansingnya kurang, ada butuh sebulan sekali. Ada kalau misalnya orang-orang kayak ini mah sudah bersih banget kan, sudah pinter caranya bisa 6 bulan sekali, 3 bulan sekali juga boleh kayak gitu. Karena facial tuh wajib sebenarnya menurut saya ya. Saya aja pribadi karena selalu make up dan beberapa bulan ini selalu keluar kota. Nah itu benar-benar butuh banget facial, bahkan kayak sebulan sekali. Sebulan sekali bagusnya ya, sebulan sekali ya. Atau kontrol dulu lah, nanti tanya dokter boleh nggak saya ini facial atau nggak usah gitu. Biasanya kalau saya pribadi kalau dia nggak butuh facial saya nggak kasih. Tapi kalau ke klinik dokter, pasien terus tiba-tiba mau minta facial, tapi tidak dianjurkan dulu ya sebelum ketemu dokter, harus konsul dulu. Harus konsul menurut saya. Tapi kalau memang saya lagi tidak ada atau mereka buru-buru nggak bisa nungguin saya, bisa biasanya setidaknya di foto, di close up gitu fotonya, di up, di zoom gitu saya lihat. Terus keluhannya apa, terus kayak gitu-gitu sih Kak. Tetap wajib konsul karena kan facial kalau di klinik saya itu ada 2 macam, khusus buat kulit kusam atau berjerawat. Kalau misalnya dia ngerasa ada beberapa pasien tuh kulitnya kusam tapi dia beruntusan, berjerawat, dia maunya facial yang whitening. Nah itu sebenarnya kan nggak boleh. Nggak boleh karena kamu bisa kusam atau rusak gitu wajahnya, ada keluhan gitu ya gara-gara kamu beruntusan, berjerawat. Jadi kita utamain dulu jerawatnya, mending facial acne, baru nanti kalau kedua kali datang, kalau sudah kering, jerawatnya sudah bagus gitu, udah nggak ada sisa bekas, baru kita pindahin ke facial whitening gitu. Sahabat, intinya adalah jangan menjadi dokter bagi diri sendiri. Jadi mendingan kita ke klinik. Gak lama juga ya dok ya kalau facial ya, tidak sampai 2 jam, 3 jam kan? Tergantung komedoknya Kak sejujurnya, tapi nggak pernah sampai 3 jam sih. Nggak sampai 3 jam juga ya. Dan kalau misalnya nggak sempat dulu, boleh kok chat dulu, chat admin, kan ada admin. Ini tadi sahabat ya, disampaikan bahwa betapa pentingnya facial.
ibaratnya dokter mengatakan kalau kita ngepel tidak disapu dulu. Jadi ada debu, ada pasir di atas itu kita pel aja langsung. Langsung dilaser atau langsung dipiling kayak itu. Jadi apapun yang meskipun kita pakai obat pel, di kain pelnya kita pakai obat pel, tapi ya kumannya tidak hilang karena kumannya sendiri masih ada di situ. Iya, terus di situ gitu Kotorannya masih ada di nempel. situ. Jadi mendingan kalau kita ingin memakai krim atau perawatan itu sebaiknya lakukan facial, dan menurut dokter sih facial yang terbaik adalah sebulan sekali. Dan konsultasi baiknya konsultasi betul. Konsultasi kalau kalian nggak bisa konsultasi online loh, di mana-mana banyak smartphone. Daripada kalian nyesel kayak aduh salah pemakaian, salah ini, salah itu. Konsultasi aja di mana-mana. Kalau khusus di Mamuju ya tinggal searching klinik estetik di Mamuju, ada berapa, udah ada banyak kok gitu. Ada dokter kulit, ada yang dokter kulit, ya saya pribadi ya estetik, ada dokter kulitnya di sini juga bagus-bagus kayak gitu. Tapi kalau lewat admin Bu Dokter itu tidak bisa langsung konsul ya, cuman buat janji aja kan? Bisa konsul online, bisa. Tapi ya memang biasanya kalau misalnya nggak terlalu terlihat dia fotonya, kita sarankan atau memang kasusnya agak susah, kita suruh datang ke klinik biar penjelasannya lebih lengkap kayak gitu. Oke. Jadi kalau mau cantik, sahabat, dari awal kita sudah berbicara tentang kecantikan. Kalau mau cantik, sebaiknya konsultasi ke dokter dulu. Langkah apa yang akan saya lakukan? Iya. Dan menurut dokter tadi disampaikan juga ada beberapa kasus dari pasien-pasien lain, bukan karena krimnya juga yang menyebabkan itu, tetapi tahap-tahap pemakaiannya yang kadang salah. Itu menurut dokter. Jadi tadi kita sudah diajarkan ya cara memakai toner misalnya. Jadi kalau pakai toner tuh jangan digosok tetapi ditap-tap aja. Cara pemakaian sunscreen juga. Seperti sunscreen. Kan kadang orang-orang tuh yang rata-rata ya pasien saya alhamdulillah tuh lumayan banyak sih Kak, dari dulu pasien tuh rata-rata pemakaian sunscreen dan toner yang salah. Jadi pemakaian toner yang tadi digosok. Terus pemakaian sunscreen mereka hanya melakukan 1 kali. Padahal sunscreen itu di reapply per 4 jam. Setidaknya kalau kita muslim, habis sholat tuh ya wudu, ya udah reapply lagi. Sekarang tuh jenis sunscreen tuh banyak banget untuk mempermudah kita. Karena dia ada yang jenisnya powder, ada yang jenisnya krim, ada yang jenisnya spray. Jadi nggak menghambat aktivitas gitu. Diberikan kemudahan. Jadi karena beberapa itu ya, diberikan kemudahan karena saking pentingnya sunscreen itu. Selain dia untuk UVA, UVB, mencegah buat kayak kena kanker kulit, ya flek juga, anti penuaan juga. Jadi dia bikin kita lebih sehat. Apalagi kalau buat Kak Fadia nih kena sinar lampu kayak gini tuh wajib banget pakai sunscreen, karena ini tuh sinarnya tuh benar-benar bikin kita penuaan kalau misalnya kita nggak pakai sunscreen yang benar kayak gitu. Karena kan panas lampu tuh. Dan semua perempuan atau semua manusia deh yang pakai handphone gitu kan cahaya juga gitu. Jadi bukan cuma matahari ya? Bukan, jadi wajib banget bahkan di rumah tuh, walaupun ada pasien saya di rumah kok dok, kerjanya di rumah kok gini-gini, enggak Kak, di rumah bahkan lagi musim hujan pakai sunscreen di pagi hari tuh wajib kayak gitu. Meskipun tidak keluar rumah? Iya, meskipun nggak keluar rumah, jadi kita tuh pakai sunscreen. Nah banyak pasien tuh yang mengira nggak perlu malam, karena sama kayak malam hari. Betul. Nanti kalau kalau saya juga pemauannya kemarin begitu ya. Jadi nanti kalau keluar baru pakai sunscreen, ternyata biar di rumah hujan tetap pakai. Boleh lihat-lihat di TikTok tuh banyak, di Facebook banyak edukasi. Dengan cahaya cahaya terang karena ini kan panas Kak. Kayak gitu, makanya dibilang gunanya sunscreen itu UVA, UVB. Nah carilah sudah asalnya dari mana itu UVA, UVB, dari lampu, dari sinar handphone dan lain-lain. Tapi kalau malam hari ya nggak perlu, karena kan kita pakai yang namanya krim malam, serum dan lain-lain kayak gitu. Dan kita lagi relaksasi gitu, lagi tidur. Jadi ya memang bagus masuk tuh yang serum, vitamin pada wajah kayak gitu. Nah pemakaian sunscreen guys itu penting banget. Nah, dapat ilmu lagi kan sahabat. Jadi menurut Bu Dokter tadi pemakaian sunscreen banyak yang salah paham juga. Gimana ngeplaynya itu ternyata harus di-replay setiap 4 jam. Nah, kalau muslim kan habis sholat duhur dan sholat asar, apa ya sudah 3 kali. Jadi pagi pada saat mau siap kerja, atau di rumah baru bangun tidur, mandi, terus habis sholat duhur, habis sholat asar, udah 3 kali replay kayak gitu. Pakai sunscreen. Apalagi sekarang kan ini radikal bebas tuh parah banget sekarang, polusi dan yang lain-lain kan ya. Jadi wajib banget kita pakai kayak gitu, pakai sunscreen
penting banget. Makanya di mana-mana orang sudah menyediakan e-commerce tuh yang semprot, yang powder, karena memang sepenting itu. Bahkan makeup kayak cushion gitu-gitu kan sekarang sudah ada rata-rata sunscreennya karena memang penting. Kayak gitu, model-model dan lain-lain pakai semua karena memang sunscreen itu penting banget. Alhamdulillah hari Alhamdulillah ini ya. Terima kasih ilmunya Bu Dokter. Sama-sama. Jadi yang tadi disampaikan ya, ada toner tadi yang sempat saya ambil sahabat. Yang facial dulu. Facial sebaiknya Facial sebulan wash. sekali. Ya, facial. Dan rajin-rajinlah untuk konsul ke dokter. Jadi jangan menjadi dokter bagi diri sendiri. Oh, ini kayaknya cocok bagi saya apa segala macam. Konsul ke dokter, kemudian facial setiap sebulan sekali. Setidaknya gitu minimal. Kemudian penggunaan toner jangan digosok tapi ditap-tap dan yang ketiga tadi sunscreen. Jadi sunscreen itu wajib sekali. Sunscreen sangat wajib melihat saat ini juga kondisi yang disampaikan Bu Dokter bahwa ada radikal bebas sudah sangat-sangat ada di sekitar kita. Jadi itu sangat mengancam sebenarnya, apalagi untuk ibu-ibu seperti saya yang sudah berusia sedikit lagi jelita, jelang 50 tahun. Dokter bahwa beberapa masalah kulit wajah. Satu dengan flek karena pemakaian mungkin apa segala macam, kemudian yang kedua ada jerawat. Apakah ini penyebabnya hanya karena cuaca, kemudian apakah ini penyebabnya karena matahari, panas, radikal bebas yang tadi dokter katakan, ataukah juga berpengaruh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, Dok? Jerawat ya maksudnya. Iya. Kalau jerawat tuh macam-macam banget dia. Bisa jadi cara perawatan di rumah, kembali tetap perawatan di rumah, terus makan memang benar, ya makannya benar-benar harus dijaga kalau makan tuh, karena memang kan bakteri, si jerawat ini antara bakteri dan fungal jamur, itu penyebabnya. Jadi kebersihannya, terus makanannya juga kayak manis-manis dikurangin, setidaknya air putih yang cukup, terus karena jerawat tuh penyebabnya banyak banget, hormonal, kayak gitu, banyak stres gitu-gitu, itu banyak banget. Kalau jerawat tuh beda-beda tiap orang. Jadi usia misalnya kalau anak SMA nih, ya berarti kebersihannya yang salah. Anak SMP, SMA, kebersihannya yang salah. Karena mereka sekarang ya, di usia sekarang orang-orang tuh, anak-anak sekarang tuh benar-benar sudah tahu make up kan? Iya betul. Udah tahu. Nah itu biasanya rata-rata SMP. Itu, betul. Saya dulu tuh kuliah aja belum tahu Kak, belum tahu saya make up sampai sekarang nggak tahu pakai alis. Sampai sekarang saya nggak ada nih pakai alis nih. Nah keluhannya tuh pasien-pasien saya, yaitu anak SMP SMA ya biasa kebersihannya sama makannya. Terus kalau di usia yang kayak orang kuliah rata-rata dan orang kerja tuh rata-rata yang masih kayak 20-25 itu rata-rata dia ya karena minum kopi, ya konsumsi kopi yang berlebihan dibanding air putih kayak gitu, sama ya mungkin faktor stres, pekerjaan, begadang kayak gitu-gitu. Yang usia orang tua ke atas kayak 40-an ke atas tuh jarang sih berjerawat, rata-rata mereka 1 biji 2 biji aja jerawatnya. Kayak bener-bener kayak mungkin mereka begadang atau kegaruk atau apa atau karena mens kayak gitu sih. Rata-rata aku dapetnya pasien tuh 30 lah maksimal yang berjerawat tuh. Sisanya itu sisa bekas jerawat kayak gitu-gitu. 30 ke bawah itu sampai SD SMP macam-macam. SMP maaf. SMP. 30 sampai SMP itu rata-rata beda-beda. Satunya sanitasi, satunya gara-gara hormonal, stres dan cara pemakaian sunscreen, pemilihan skincare-nya karena guys, aku bukan expertnya kayak gimana ya, tapi yang saya tahu rata-rata dan pasien saya kalau mereka berjerawat, kalian berjerawat tuh jangan memakai serum, jangan dipaksain pakai serum karena orang berjerawat itu rata-rata bakteri dan jamur. Jadi kalian jangan memakai serum jerawat gini-gini. Serum jerawat tuh aku bukan menyalahkan merek-merek ya, tapi itu sangat salah menurutku karena bakteri dan jamur kalau dikasihkan yang bikin lembab mereka makin suka. Jadi diupayakan kulit kalian mending kering dulu atau datang ke dokter dulu, tanyain yang sebenarnya kalian butuhin apa. Karena berjerawat dibanding nanti setelahnya itu bopeng baru kalian stres kayak gimana lagi, udah jerawatnya udah sembuh terus bopengnya, karena pengobatan jerawat tuh lumayan
gampang diberesinnya Kak. Yang penting benar caranya. Jadi kalau kalian sudah mulai berjerawat kayak udah lama, mending ke dokter, tanyain ke dokter step apa aja yang perlu kalian butuhin. Kayak gitu, jangan main serum karena jerawat tuh suka banget yang namanya lembab. Jerawat suka banget lembab. Terus kalian kasihkan serum, wah jadi jerawatnya. Dia, kan? Iya gitu. Senang dia. Jadi hati-hati banget kalau buat berjerawat, mending ke dokter atau pokoknya saran saya sih ke dokter sih ya. Kayak bukan saya karena dokter estetik ya. Ke dokter yang tadi dokter sampaikan bahwa kalau mau ke dokter bawa sama krim-krimnya boleh iya, ya? Boleh dibawa. Kak, ini saya yang pakai ini, dok, ini saya pakai yang ini kayak gitu. Pasti saya ajarin kayak gitu. Ke dokter manapun kalau menurut saya dokter kulit kayak gitu. Di sini loh ada dokter kulit dan bagus juga menurut saya. Bahkan ada beberapa keluhannya tentang mereka mengeluhkan dokternya dan saya nggak pernah sama sekali kayak mengklaim dokter itu yang salah. Enggak, ini kalian yang cara pakainya yang salah kayak gitu. Karena harusnya krim dokter itu nggak mungkin berbahaya, cuman cara pemakaiannya aja yang salah kayak gitu. Nah ini untuk yang kulitnya berjerawat tadi. Jadi kembali saya mengulang bahwa yang punya kulit berjerawat menurut dokter itu bisa disembuhkan dengan cara yang baik dan benar. Jadi daripada salah-salah Ki mengobatinya, anak-anakku semua ini kan lebih banyak yang ke remaja ya, yang jerawat itu. Jadi daripada salah-salah Ki dalam pengobatan, mendingan ke dokter Ki. Ke dokter Ki konsultasi apa kira-kira yang mau dilakukan supaya jerawat tak berkurang dan sembuh. Karena yang ditakutkan menurut dokter adalah jangan sampai dari jerawat jadinya bopeng ya dok. Dari jerawat sudah nyembuhinnya lama, mungkin bisa sembuh dengan cara kalian sendiri. Dengan segala cara, tapi lambat dan itu sudah bikin bopeng gitu, bikin scar yang lubang-lubang gitu gara-gara dikopek-kopek gitu Kak. Kayak gitu. Jadi pengobatannya selain mahal, lama dan sakit kayak gitu. Jerawat tuh itu dia benar-benar banyak pasien saya Kak dulu sampai mamahnya, dok selamatin anak saya gitu-gitu karena memang berjerawatnya emang parah. Tapi alhamdulillah 1 kali 2 kali kunjungan pasti ada perubahannya kayak gitu sih. Daripada nanti langkah yang Anda ambil lebih banyak lagi, ya mendingan sekarang kalau ada permasalahan dengan kulit wajah Anda, segera ke dokter Cantik Lala, ke dokter Andriani. Ya, karena kita semua mau cantik dengan versi yang benar gitu loh, cantik kulit sehat gitu ya. Cantik sehat. Karena saya juga nggak cantik-cantik amat. Ya Allah, ini Ibu Dokter tadi kalau kita dengar Ibu Dokter terus kita ngambil ilmunya, bayangkan dia tidak pakai sunscreen di SMP. Nanti di kuliah baru kenal-kenal itu. Tapi memang wajahnya sampai sekarang memang. Oh enggak Kak, maksudnya double cleansing. Kalau sunscreen saya memang udah pakai dari SMA sih. SMA ya. Tapi yang makeup itu maksudnya yang saya nggak pernah makeup nanti pada saat saya kerja ini. Itu pun saat saya kerja itu ya cuman saya pakai cushion, sunscreen, cushion, toner kayak gitu-gitu. Nggak pernah saya pakai. Tapi awet kulitnya itu saya pikir kalau dia pakai baju SMA masih kayak anak SMA. Amin ya Allah. Entahlah ya, mungkin karena dokter estetik ya wajar lah ya. Jadi tetapi perlulah kita mengikut. Kalau kita mengikut hal-hal yang positif, sahabat itu sangat penting sekali. Tapi emang itu sih Kak, nggak selamanya. Kalau misalnya di usia yang kayak saya juga ya, memang treatment tuh sangat butuh. Treatment tuh memang nggak ada cantik. Maaf nih, bukan ada yang bilang wudu gini-gini. Memang sekarang tuh butuh treatment. Soalnya treatment setidaknya pemakaian ya karena mungkin karena polusi udara iya benar nggak sama zaman dulu tuh airnya bagus sehat, betul. Sekarang nggak bisa keluar dikit ya polusi debu kayak gitu. Zaman dulu kan banyak pohon, sekarang sudah banyak bangunan, banyak ini banyak itu, nggak sama kayak dulu. Jadi ya memang treatment juga wajib. Selain kita pakai skincare dan lain-lain, treatment sekali-kali lah gitu. Sekali-sekali boleh treatment. Boleh lah disisihkan uang belanjanya yang mama ya. Iya. Gitu, setidaknya facial gitu. Facial tuh. Tapi facial tidak sampai bikin kantong kering ya? Enggak Kak, di klinik saya hanya 250.000. Kalau ketemu atau kenal saya nanti saya kasih diskon lagi. Klinik tempat saya kerja ya. Itu dengan budget seperti itu bisa facial yang maksudnya sudah yang bagus. Sudah kelas nasional. Itu tadi disampaikan dokter, jadi hanya dengan budget seperti itu ya kita 250.000, bahkan bisa turun lagi. Promosi. Sampai berapa lama ini? Masih masih tergantung saya. Tergantung saya, nanti bisa diomongin lagi. Harga segitu masih bisa turun. Iya. Jadi sahabat jangan kira ragu-ragu yang nonton podcast ini kemudian Anda ingin
melakukan konsultasi atau ingin berobat atau apa segala macam, silakan hubungi Bu Dokter. Klinik Mediko Denta aja. Karena biasanya kalau seperti yang kakak lihat, saya tuh susah banget kan. WA di WA walaupun saya bales pasti saya lupa. Jadi kalau di klinik ada perawat, ada admin kita yang pasti ngingetin saya tiap hari. Dokter ada ini gitu. Alhamdulillah. Kalau dokter, kenapa saya juga di Dokter Andriani betah, karena saya suka, soalnya dia kan suka senyum, soal ketawa. Saya kemarin, saya bukan baru sekali treatment apa itu yang kayak suntik itu ya. Dena Salmon. Suka Dena Salmon, lihat tuh wajahnya tuh. Iya dulu, sebelum di dokter pernah sekali, tapi perlakuan Bu Dokter itu beda sama yang kemarin-kemarin memang. Jadi, alhamdulillah. Iya, jadi saya tidak ada ini pada saat dikerja, sebenarnya kan takut, saya sebenarnya takut sekali sama jarum suntik. Saya bilang kok sama dokter, dok saya takut, tapi ya entahlah ya cara-cara dia mungkin mendekati, terus kita diajak ngobrol apa santai segala macam, jadi proses itu berjalan, tidak ada, saya tidak, mungkin sakit tapi karena beliaunya ngobrol terus ya, kita ngobrol kayak terus. gini ngobrol, ini kayak nggak syuting nih kita nih. Ngobrol ini. Ya seperti ini perawakan beliau, karakternya kayak gini, jadi jangan khawatir kalau mau perawatan yang suntik-suntik itu tidak perlu takut karena dikerjakan dengan cara yang profesional. Terus terang, selain Dena Salmon kemarin apa ya? Botox. Ya? Botox loh. Tidak terasa loh itu. Benar ini, saya bilang tidak terasa itu selesai, nanti lihatnya, ya Allah, sudah begini. Sudah bentol-bentol. Tidak terasa ketika dokter menyuntikkan itu ke kulit saya, tidak, alhamdulillah. Tetapi lain tangan, lain rasanya. Pasti itu. Sahabat semua yang sudah pernah dari sini ke sini ya. Kan kita kan emak kan kerjanya gitu. Kita mencari yang terbaik. Coba-coba, iya benar. Dicoba semua. Kira-kira yang terbaik di mana nih? Pasti yang pernah dari satu tempat ke tempat lain pasti merasakan bahwa setiap tangan-tangan profesional itu beda rasanya. Seperti itu. Alhamdulillah. Dok, terima kasih banyak. Ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Mungkin untuk closing statement untuk sahabat yang ada di luar, silahkan. Tapi sebelumnya ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, kita nggak ada konsep sama sekali, dan saya juga benar-benar nggak expert banget, tapi ya bisa lah ya kita sudah pelatihan dan lain-lain kayak gitu. Saya nggak mengklaim kalau saya yang terbaik atau apa, enggak, cuman karena kebetulan kita kenal aja dan pasien saya, jadi dia mempercayakan saya untuk ngobrol di sini kayak gitu. Ya, seperti itu. Kita ngobrol-ngobrol aja, ini edukasi ya, setidaknya. Kan ini dong. Apa namanya? Gitu ya. Ini kan podcast saya Ruang Inspirasi. Iya. Memang saya kasih nama tuh di Inspirasi. Jadi saya mengundang orang-orang yang bisa memberikan inspirasi ke luar sana, memberikan informasi. Jadi kenapa saya mengundang dokter ya? Karena saya sudah merasakan itu. Iya gitu ya. Jadi kayak tapi kalau kalian mau percaya sama saya juga boleh dicoba kayak gitu. Iya, coba. Kayak gitu. Oke, close apanya nih? Closing statement dok untuk sahabat yang ada di luar, silahkan. Jadi kalian tuh pokoknya yang penting tuh kalau sudah ada keluhan, baiknya tuh ke dokter yang menurut kalian, oh ini sudah tempatnya, kayak kalian harus konsultasi, tanyakan, pasti ada jalan keluarnya, dibanding kalian coba sana sini dan tetap keluar uang juga kayak gitu. Dan pastikan di mana-mana nih ya, sudah banyak banget yang namanya edukasi-edukasi tentang pemakaian skincare. Nah, kalian tinggal ngikutin yang menurut kalian, oh ini yang tidak terlalu berlebihan kayak gitu. Usia yang masih muda, belia, ya sanitasi. Kalau usia yang mulai tua, ya mulai yang aging gitu-gitu. Dijaga makannya, pemakaian skincare yang benar, kayak gitu aja sih. Pemakaian skincare, terus makannya dijaga, minumnya yang benar, yang cukup, kayak gitu. Dan jangan lupa olahraga, ya olahraga juga sangat membantu gitu. Dan treatment, kalau kalian sisain sedikit uang kalian buat treatment, ya itu salah satu untuk cara kalian menyayangi diri kalian. Karena di sekarang ini yang saya bilang tadi, polusi itu sangat berbahaya gitu. Setidaknya kalian treatment lah sekali-kali biar kalian tahu caranya, ketemu setidaknya sama dokter yang benar kayak gitu ya. Itu aja sih. Dan tidur yang cukup. Wah, tidur yang cukup. Tidur yang cukup ya. Oke. Baik dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi sahabat, alhamdulillah, mudah-mudahan
ilmu yang tadi dokter sharing bisa kita terapkan semua. Sekali lagi jangan kayak menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Kemudian kalau ada flek-flek, ada jerawat atau ada apa, jangan kayak mau mengobati diri kita sendiri dengan ini mau gara-gara kita dengar tetangga atau ada masukan-masukan. Karena setiap orang beda-beda. Benar itu. Iya, mungkin cocok tetangga kita tidak. Nah, salah pilih, nanti lebih bagus kita konsultasi ke profesional. Silakan ke Ibu Dokter Andriani. Baik sahabat dokter, terima kasih banyak. Iya, makasih kalau banyak yang salah ya teman-teman semua. Kak Fadia maafkan saya terlambat. Maaf kalau ada yang salah. Kalau misalnya ini karena kita benar-benar ini hanya ngobrol aja. Jadi kalau ada yang salah atau ada kurangnya saya minta maaf kayak gitu ya. Aduh dokter, terima kasih banyak dok. Ya itulah low profile beliau dan memang sangat humble. Boleh saya minta maaf kalau ada kurangnya ya teman-teman semua ya. Dinonton aja, jangan lupa di subscribe, comment, and like. Di subscribe ya. Dan jangan lupa juga ke Mediko Dental, nanti dicatat ya. Ya Allah, astagfirullah. Nah, sahabat, sebelum saya closing juga, kita bayangkan aja, sahabat bayangkan kalau lagi di treatment sama dokter yang seasyik ini. Weh. Makanya saya suka. Baik sahabat, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Nah, dan nantikan podcast-podcast saya selanjutnya di Inspirasi bersama saya Pak Disis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam, bye-bye.